Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Di satu daerah bisa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata. Tetapi ada juga kelompok masyarakat yang memiliki pendapat rendah di bawah rata-rata dan tinggal di daerah yang sama. Penyebab kesenjangan ekonomi. Yang pertama, kondisi demografi. Yang kedua, pendapatan yang tidak merata. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Yang keempat, kurangannya lapangan kerja. Yang kelima, kondisi pendidikan. 1. Kondisi demografis. Kondisi penduduk di satu daerah dengan daerah lainnya tentulah berbeda, baik itu dari segi jumlah, komposisi, dan persebaran. Kondisi penduduk yang semakin beragam akan menghasilkan masalah yang semakin kompleks. Persebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi masalah. Contohnya, Pulau Jawa memberikan peluang pekerjaan yang layak, maka banyak masyarakat mencari pekerjaan di Pulau Jawa, sehingga persebaran penduduk hanya terpusat di Pulau Jawa. 2. Pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Tingkat pendapatan ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap individu. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi, sebab masyarakat di daerah perkotaan atau daerah industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. 3. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satu contoh bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Jika pengembangan infrastruktur dilakukan dengan baik dan merata, maka masyarakat di setiap wilayah dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan efisien. 4. Kurangnya lapangan kerja. Lapangan pekerjaan juga mempengaruhi kesenjangan perekonomian. Sempitnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara. Adapun faktor yang menyebabkan pengangguran yaitu karena rendahnya kualitas SDM, kurangnya jumlah lapangan kerja, angkatan kerja semakin tinggi, serta tidak beraninya membuat lapangan kerja sendiri. 5. Kondisi pendidikan. Pendidikan adalah sarana bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Meskipun memiliki kurikulum yang sama, tetapi setiap daerah tidak memiliki kualitas yang sama dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas maupun mutu pendidikan. Perbedaan kondisi akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi salah satu modal dalam menghasilkan standar ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. 2. Ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan bisa terjadi akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menjelaskan dan menilai bagaimana pemerataan pendapatan di suatu negara. Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan merupakan dimensi yang penting untuk mengukur kesejahteraan negara karena implikasinya pada kemampuan untuk mengurangi kemiskinan. Dibandingkan dengan indikator lain, ketimpangan pendapatan menjadi aspek kesejahteraan yang penting karena juga melihat distribusi pendapatan berdasarkan dari berbagai golongan masyarakat dan tidak hanya fokus pada satu kelompok masyarakat saja. Indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan di suatu negara umumnya dilihat dengan dua indikator atau alat ukur. A. Koefisien Gini atau Gini ratio. B. Kurva Lorenz. A. Koefisien Gini atau Gini ratio. Teori koefisien Gini dikembangkan Corrado Gini, ahli statik dari Italia pada 1912 silam. Hingga kini, Gini ratio atau rasio Gini kerap dipakai untuk menunjukkan tingkat ketimpangan. Koefisien Gini adalah ukuran statis yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk di suatu wilayah. Maka itu Gini ratio bisa menjadi tolak ukur ketimpangan. Nilai dalam koefisien Gini berkisar dari angka 0% hingga 100%. Deret angka itu menunjukkan tingkat rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan. Jika nilai koefisien Gini mendekati angka 0, berarti distribusi pendapatan terjadi secara merata. Dalam konteks ini, tingkat ketimpangan pendapatan bisa dikatakan rendah.
Sebaliknya, jika nilai koefisien Gini mendekati angka 1, berarti distribusi pendapatan tidak terjadi secara merata. Artinya ketimpangan pendapatan bisa disebut tinggi. Meski demikian, koefisien Gini tidak dapat menjadi ukuran mutlak untuk mengukur angka pendapatan atau kekayaan negara. Negara dengan pendapatan tinggi dan rendah dapat memiliki nilai koefisien Gini yang sama apabila distribusi pendapatan tidak berbeda. Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan dengan persentase penerima pendapatan selama kurun waktu tertentu. Dan biasanya berbagai negara mengukurnya dalam waktu setahun. Kurva Lorenz akan disertai angka kemiringan 1 yang disimbolkan dengan garis diagonal. Semakin jauh kurva dari garis diagonal, maka distribusi pendapatan tidak merata. Sebaliknya, jika kurva mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan merata. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. 1. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. 2. Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan penurunan pendapatan per kapita. 3. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang. 4. Investasi yang terlalu banyak pada proyek padat modal sehingga menghambat pendistribusian pendapatan kepada pekerja dan menambah angka pengangguran. 5. Rendahnya mobilitas sosial. 6. Kebijakan pemerintah dalam substitusi impor yang berimbas pada kenaikan harga barang. 7. Menurunnya nilai tukar yang berdampak pada industri dalam negeri. Solusi mengatasi kesenjangan ekonomi. 1. Pendidikan. Sebagaimana penyebab kesenjangan ekonomi adalah pendidikan yang tidak merata. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting demi memperkuat fondasi perekonomian negara. Maka solusi mengatasi kesenjangan ekonomi adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. 2. Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri adanya infrastruktur yang tidak merata menyebabkan lambatnya pengiriman barang di berbagai daerah sehingga meningkatkan biaya produksi. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi kesenjangan adalah dengan pembangunan pelabuhan sehingga kegiatan mengirim dan menerima barang akan dilakukan dengan cepat. 3. Subsidi. Pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat dapat menjadi solusi bagi masalah kesenjangan ekonomi. Subsidi dari pemerintah dapat berupa bantuan secara langsung maupun bantuan dalam bentuk modal alat kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan di daerah sehingga kesenjangan ekonomi dapat teratasi. Solusi mengatasi ketimpangan distribusi pendapat. 1. Langkah utama dalam mengatasi kesenjangan pendapat adalah melalui kebijakan yang berfokus pada pendistribusian kekayaan yang lebih adil. Ini dapat dicapaikan melalui sistem perpajakan yang progresif, di mana mereka dengan pendapatan yang lebih tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembayaran pajak. 2. Pendorongan pemberatan ekonomi. Pemerintah akan melakukan 5 kebijakan dorong penurunan ketidakmerataan. 5 kebijakan itu meliputi menurunkan angka stunting, menurunkan kemiskinan, memberikan peluang pekerjaan, menurunkan ketimpangan kekayaan, dan menguatkan distribusi berbasis rakyat.